Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa semangat belajarnya ya. Anak-anak, di masa pandemi pada saat ini, kesehatan itu sangat penting. Jadi kalian jangan mengentengkan kesehatan, terutama selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Afifah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah pengertian lembaga sosial. Pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar: mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai norma serta kelembagaan sosial budaya. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, siswa mampu menguraikan syarat-syarat lembaga sosial. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pada materi kita hari ini, Ibu terlebih dahulu akan membahas materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, di mana interaksi sosial itu merupakan kunci dari segala kehidupan sosial. Dengan tidak adanya interaksi sosial, maka tidak akan terbentuk yang namanya kehidupan bersama. Bertemunya antara orang perorangan ataupun dengan kelompok dalam pergaulan akan membentuk suatu kelompok yang dinamakan kelompok sosial, di mana kelompok sosial tersebut membutuhkan suatu aturan, sehingga terbentuknya yang namanya lembaga sosial, di mana lembaga sosial tersebut yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Dengan terbentuknya lembaga sosial tersebut yang di dalamnya termuat suatu aturan, maka terjadilah suatu ketertiban atau keteraturan dalam masyarakat, karena semua aturan-aturan itu sudah tertuang dalam lembaga sosial. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yakni tentang pengertian lembaga sosial. Manusia sering disebut sebagai makhluk ekonomi atau sering juga disebut sebagai Homo economicus, karena manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhannya, yakni dengan cara yang rasional sehingga akan tercapainya kesejahteraan.
manusia itu perlu yang namanya makan, karena makan itu adalah kebutuhan pokok sehingga mereka bisa mendapatkan makanan tersebut. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri atau individu. Manusia itu perlu yang namanya interaksi sosial, karena dengan interaksi sosial tersebut manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan bertemunya manusia tersebut akan terbentuknya yang namanya lembaga-lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jika dilihat dari pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam masyarakat. Lembaga sosial adalah suatu himpunan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi dalam masyarakat tertentu. Lembaga sosial juga dapat dikatakan sebagai himpunan dari norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Terbentuknya lembaga sosial juga berawal dari individu sebagai makhluk sosial. Tidak mampu untuk hidup sendiri, mereka saling membutuhkan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma juga yang memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Sistem norma atau aturan-aturan yang dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Yang pertama, cara atau usage. Cara merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Sanksi yang diberikan hanya berupa celaan ataupun teguran. Contohnya, orang yang bersendawa setelah makan kemudian ditegur karena dianggap melakukan perbuatan yang tidak sopan. Yang kedua, kebiasaan atau false way. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya. Bagi mereka yang melanggar, akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Yang ketiga, yakni tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores merupakan aturan yang diterima oleh masyarakat dan aturan tersebut dijadikan sebagai alat pengawas atau alat kontrol oleh masyarakat kepada seluruh anggotanya. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila
Apabila melanggar peraturan tersebut, maka polisi akan memberikan sanksi, yakni dengan memberikan surat tilang. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan sebuah aturan yang secara turun-temurun yang berlaku di daerah tertentu. Sanksi atas pelanggaran adat istiadat dapat berupa pengucilan atau dikeluarkan dari masyarakat tersebut. Lembaga sosial umumnya lahir berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat. Untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut dengan norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Lembaga sosial terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya lainnya yang hidup di masyarakat. Setiap masyarakat akan menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku dan telah disepakati bersama. Nilai dan norma menjadi suatu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun-temurun. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Nilai dibangun oleh masyarakat. Oleh karena itu, sifatnya kontekstual, sesuai dengan masyarakatnya. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut ialah lembaga sosial. Sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat di setiap anggota masyarakat. Yang selanjutnya, di dalam masyarakat itu juga dikenal ada 4 tingkatan norma. Yang pertama itu cara atau usage, yang kedua kebiasaan atau konsep,